kalaupun misalnya Pak, tadi kan Bapak udah mengatakan bahwa ini penegakan hukum ini yang dilakukan oleh kepolisian ini adalah upaya terakhir. Kalaupun ini adalah hal yang terakhir, tetap tidak boleh saya rasa melupakan tugas utamanya tadi menjadi pelayan. Gimana kira-kira ini bentuk pelaksanaannya? Nah, itu sehingga ini teman-teman penyidik itu kadang-kadang seperti itu Pak, problemnya. Kan mereka sudah mungkin rupa berupaya mengungkap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama bertemu pada hari ini di channel YouTube Paranielo. Adalah channel yang berupaya untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada masyarakat berkenaan dengan berbagai macam problem ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia hukum. Nah, malam ini adalah malam yang menarik juga untuk kita semua dan kita patut berbangga dan bersyukur karena di tengah-tengah kita ini telah hadir sosok yang menurut saya ini adalah sosok yang patut kita contohi karena beliau ini memiliki semangat yang sangat luar biasa. Meskipun kalau kita berbicara umur ya mungkin relatif lah ya, umur itu ya udah lumayan lah merasakan pahit manisnya dunia, tetapi ternyata semangat beliau dalam berkiprah itu masih tetap sangat luar biasa. Yaitu kita telah kedatangan Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Agus Rianto MH. Terima kasih Pak atas kedatangan Bapak di tempat kita ini yang sangat sederhana ini untuk kita sama-sama berbagilah kepada generasi muda kita berkenaan dengan berbagai macam pemahaman kita lah yang berkenaan dengan dunia hukum. Nah ini ya, selamat datang Pak ya di Perennial Podcast ini. Nah beliau ini adalah purnawirawan polisi Pak. Jadi beliau ini banyak pengalaman ya berkenaan dengan dinamika tentang beban dan tanggung jawab dari kepolisian. Sedikit saya perkenalkan beliau. Riwayat jabatan beliau ini pernah menjabat sebagai Kabid Humas Polda Papua Pak ya. Kemudian Kabid Humas Polda Jabar, kemudian Widya Suara, kemudian ini Karotekom Divisi Tik Polri, dan juga Wakapolda Papua, dan banyak lagi. Ini mungkin kalau disebutkan satu-satu mungkin ini panjang ini Pak. Jadi mohon maaf kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah mungkin sekarang Pak kita mungkin akan berbagi berkenaan dengan bagaimana dinamika yang dirasakan oleh aparat penegak hukum, khususnya ini kepolisian. Karena kalau kita melihat ini ya dalam perjalanan era demokrasi ini tentu berbeda dengan sebelumnya Pak. Polisi saat ini tuh termasuk adalah lembaga yang paling disorot oleh masyarakat kita karena memang yang langsung berhadapan dengan masyarakat kita. Nah kalau Bapak ini melihat terhadap sorotan yang dimiliki oleh masyarakat dan tugas daripada kepolisian itu, bagaimana sih ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenarnya polisi itu tugasnya seperti ini, tidak perlulah terlalu dikhawatirkan dan ditakutkan terhadap ya pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Yang mungkin bisa dijelaskan Pak, silakan. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen saya yang saya hormati. Ini teman-teman, malam ini saya dihadapkan pada dosen saya yang baik hati, yang muda, yang dapat dikatakan beliau ini tokoh muda yang cerdas. Ya, ini Bapak ini berlebihan ya. Tidak Pak, saya walaupun setengah semester Bapak berikan pelajaran, alhamdulillah akan saya ingat terus. Terutama terima kasih nilainya bagus. Iya. Jadi memang begini Pak, terkait dengan tugas kepolisian. Itu ada yang bilang tuh polisi itu pada saat yang bersamaan
dia itu adalah sosok yang dibenci, tapi juga yang dirindukan. Betul. Jadi pada saat yang bersamaan Pak ini. Nah ini, kenapa dikatakan dibenci? Tentunya yang membenci aparat kepolisian itu mereka-mereka yang bersinggungan, kebanyakan bersentuhan, berhadapan dengan masalah-masalah pelanggaran hukum tentunya. Karena polisi kan dikenal penegak hukum gitu. Iya, betul. Padahal penegak hukum itu adalah tugas yang terakhir bagi kepolisian. Yang pertama tuh memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan. Nah, gitu, Pak. ini juga mungkin poin penting nih yang kita dapatkan. Ternyata kalau kita berbicara polisi itu kebalikan dari apa yang dirasakan sering kadang-kadang oleh masyarakat. Betul sekali. Yang sering dirasakan itu adalah penegakan hukumnya, Pak. Padahal sebenarnya ternyata itu adalah terakhir. Yang pertama itu adalah pelayanan ternyata. Pelayanan, perlindungan, pengayoman gitu. Itu yang lebih dulu sebetulnya. Penegakan hukum upaya terakhir. Apabila upaya-upaya sebelumnya itu memang tidak berhasil. Nah, sehingga memang bagi masyarakat yang tidak bersentuhan tentunya senang-senang saja ada polisi, bahkan merasa terayomi, terlindungi, terlayani. Apalagi mereka yang korban ini, Pak. Iya, Pak. Terutama itu korban sangat mengharap pelayanan polisi yang sesuai dengan memang yang diundangkan, kan begitu, Pak. Yang diharuskan. Berarti hanya sekarang ini memang yang kami alami, Pak. Anggota polisi ini kan 400.000 lebih, Pak. 400.000 lebih. Dari berbagai strata masyarakat. Itu seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, Pak. Dari berbagai strata, dari berbagai sumber. Kita punya anak 3 saja yang ngaturnya susahnya mungkin juga. Lah itu, Pak. Bagaimana sekian 400. Nah, sejak tahun 1999 setelah kita pisah dengan TNI, dulu ABRI, Pak ya? Masih ABRI kita, kemudian reformasi kita pisah. Itu pimpinan Polri mengeluarkan satu buku biru namanya, Pak. Itu, itu judulnya itu Reformasi Menuju Polri yang Profesional. Reformasi menuju Polri yang profesional. Istilah kita buku biru, Pak. Dan itu semua diketahui oleh anggota Polri. Seharusnya, Pak. Harusnya. Ya, masalahnya kan ya itu, Pak. Anggota kita kan bertugas kadang ada yang di pelosok-pelosok jauh, di pedalaman, di pulau terluar itu kan memang itu menjadi perhatian juga bagi pimpinan. Nah, di buku itu ada tiga aspek yang menjadi perhatian, Pak. Nah, itu aspek struktural. Itu bagi pimpinan Polri gampang, tinggal kita bikin struktur apa, mau jadi apa polisi, jadi, Pak. Nah, kan sistem komando ya. Instrumental yang kedua, punya duit kita beli barang. Gitu. Ya kan gitu, Pak. Yang ketiga ini yang dirasakan sulit ini, aspek kultural, Pak. Kultural. Nah, ini kultural ini seolah-olah dianggap momok bagi kita semua untuk melakukan perubahan. Yang tadinya kita di alam-alam yang begitu memiliki power yang besar, dihadapkan dengan situasi reformasi menuju ke arah polisi sipil katanya, harus berubah. Nah, ini yang dirasakan oleh pimpinan Polri sejak 99 sampai dengan sekarang dirasakan masih belum maksimal. Ini berkenaan dengan kultural, Pak. Jadi memang kalau sudah membudaya sekian puluhan tahun, apabila bahkan ini kalau sudah tertanam betul di dalam jiwa benak anggota kita bahwa ini masih suasananya kita ini adalah sistem komando dan lain sebagainya, itu yang mungkin agak sedikit menjadi mungkin tantangan, Pak ya. Kalau kita mengatakan rintangan atau halangan enggak juga kali, tapi tantangan untuk kedepannya. Tapi arah ke sana juga sudah mulai terlihat, Pak ya. Sudah kita lihat. Bahkan kalau saya melihat ini salah satu lembaga yang cukup bersedia untuk dikritisi itu adalah lembaga kepolisian. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam proses penegakan hukum sangat terbuka. Tidak ada yang kelihatannya sangat super power, Pak ya. Nah, jadi kita ini udah melihat ternyata bahwa pihak kepolisian ini adalah tugas utamanya itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan pernah ragu untuk berhadapan dengan pihak kepolisian. Saya juga begini punya pengalaman dan bahkan banyak melihat masyarakat kita, khususnya di kalangan pedesaan. Kalau mereka bertemu dengan polisi itu mereka gemetar, ya. Bahkan kalau jangankan dikena sempritan di tengah jalan itu,
baru melihat ada bayangan polisi ini, mobil atau motornya, itu mereka udah gemetaran, bahkan terhaluan. Ya, begitu takutnya mereka terhadap kepolisian. Padahal sebenarnya kita tidak boleh takut, Pak, ya. Harusnya kita mendekat, ada masalah kita konsultasi dengan pihak kepolisian. Nah, sekarang Pak, ini coba, karena tadi ini adalah pendekatannya adalah polisi itu adalah pelayan, Pak. Ini mungkin juga agak sedikit masyarakat ingin tahu bagaimana implementasi bentuk pelayanan itu di dalam proses penegakan hukum. Kalaupun misalnya Pak, tadi kan Bapak udah mengatakan bahwa ini penegakan hukum ini yang dilakukan oleh kepolisian ini adalah upaya terakhir. Kalaupun ini adalah hal yang terakhir, tetap tidak boleh saya rasa melupakan tugas utamanya tadi menjadi pelayan. Gimana kira-kira ini bentuk pelaksanaannya, Pak? Ya, sebelum saya jawab, ya, Pak, mohon maaf. Ya. Jadi saya sampaikan kepada para pendengar atau penonton bahwa saya berada di sini dalam kapasitas saya sebagai pribadi. Iya, beliau ini artinya kita minta sebagai purnawirawan. Ya, kebetulan pernah bertugas sebagai anggota Polri. Nah, tapi saya tidak mewakili institusi manapun. Lembaga manapun, tapi saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui sesuai dengan pengalaman saya. Saya mohon maaf mungkin apabila ada pihak-pihak ataupun orang-orang yang mungkin menganggap penyampaian saya ini kurang pas, tapi ini yang saya alami. Nah, jadi ya sebetulnya gampang, Pak. Gampang untuk diterapkan, tapi sulit untuk dipahami. Kan gini, Pak. Dalam artian begini. Ya itu tadi, kadang-kadang teman-teman petugas kepolisian ini dia akan selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik. Ya doktrinnya kita tuh pelayanan terbaik kepada masyarakat itu yang didahulukan. Ya kan, walaupun mungkin mengabaikan tingkat daripada risiko yang mungkin kita hadapi. Kan banyak kadang-kadang anggota Polri yang menjadi korban hanya untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat. Itu yang pernah saya ketahui dari teman-teman petugas di lapangan, khususnya mereka itu. Nah, sehingga tadi yang Bapak sampaikan betul, untuk melihat untuk bisa mengetahui polisi ini apakah seperti orang yang menakutkan ataukah tidak, jangan dijauhi, didekati itu. Karena kalau dijauhi, kita tidak akan pernah tahu kan, Pak, apa yang dialami oleh masyarakat. Mungkin juga masyarakat pengen lapor, tapi karena takut nggak jadi. Akhirnya ya udah, akhirnya muncullah itu, Pak, pepatah yang menjadi pomeo yang itu mungkin sampai sekarang belum hilang tuh, Pak. Jadi lapor polisi kehilangan kambing, jadi tambah jadi kehilangan sapi, kan begitu, Pak. Akhirnya menimbulkan antipati bagi masyarakat, ya kan. Padahal memang juga perlu juga kita ketahui, memang polisi itu dalam melakukan proses penanganan perkara itu ada anggaran yang diberikan oleh negara, Pak. Hanya memang negara juga kan punya keterbatasan. Akhirnya polisi dengan pemikiran-pemikiran yang sedemikian rupa memilah-milah kasus mudah atau ringan, sedang, sulit, dan sangat sulit. Itu menyesuaikan nanti dengan anggarannya nanti dilihat di situ. Nah, itu pun belum tentu cukup, Pak, karena kan kita kan ditarget gitu. Misalnya dalam 1 tahun polisi diberi tugas untuk menyelesaikan perkara 500 misalnya, Pak. Anggarannya 500. Padahal yang ditangani mungkin ribuan. Betul. Nah, yang sisanya itu dari mana anggarannya? Nah, ini juga menjadi problem, Pak, ya. Problem ataupun menjadi bahan pemikiran bagi pimpinan untuk bagaimana pelayanan kepada masyarakat, khususnya termasuk di dalamnya proses penegakan hukum ini bisa terwujud meskipun jumlah dana terbatas. Nah, nanti bagaimana proses-proses dalam perjalanan prosesnya ini. Nah, begitu kan, Pak. Kan ada kasus yang misalnya dalam hukum itu, dalam aturan undang-undang itu, setiap tindak pidana yang diancam dengan 5 tahun ke atas dapat dilakukan penahanan. Nah, dengan menahan itu kan banyak ini, Pak, anggaran yang dibutuhkan. Akhirnya mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan, ya ada pertimbangan objektif dan subjektif, Pak, tentunya, Pak. Akhirnya ditangguhkan dengan
Cara mungkin dengan upaya, tapi wajib lapor. Nah itu kan untuk mencegah supaya tidak melarikan diri dan segala macamnya itu, Pak. Nah ini upaya-upaya antara lain seperti itu. Nah ini pemahaman kedua yang saya kira ini perlu diedukasi kepada masyarakat kita, bahwa pertama jangan sungkan-sungkan untuk melapor kepada pihak kepolisian, karena memang tugasnya adalah memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Dan yang kedua, tadi juga sudah diinformasikan kepada kita bahwa ternyata di dalam menyelesaikan perkara itu di kepolisian itu sudah disiapkan anggaran tertentu. Tentu tadi penekanannya adalah kalau dibandingkan dengan jumlah yang ada di dalam masyarakat kita, persoalan problemnya tentu itu tidak cukup, Pak ya. Tapi paling tidak adalah sudah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bagaimana menghadirkan polisi itu di dalam menyelesaikan persoalan dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tapi ya itu tadi kita juga harus memahami ada batasan-batasan tersendiri ya berkenaan dengan hal tersebut. Nah jadi ini memperlihatkan bahwa memang pihak kepolisian itu ya jika dibandingkan dengan sebelumnya udah mulai agak inilah Pak ya, udah mulai ada perkembangan lah Pak ya berkenaan dengan penanganan, khususnya tadi berkenaan dengan adanya fasilitas-fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Nah kemudian selanjutnya ini Pak, kalau kita misalnya Pak berbicara persoalan yang Bapak tadi sampaikan, ada pandangan yang ada di dalam masyarakat kita berkenaan dengan dinamika yang terjadi. Mungkin kita tidak bisa juga menafikan Pak ya, bahwa ada juga tidak mungkin muncul seperti itu kalau misalnya tanpa mungkin ada pernah mengalaminya. Misalnya mempermasalahkan kambing, kemudian yang menjadi masalah adalah justru kerugiannya adalah sapi. Nah, bagaimana Bapak melihat nih terhadap perubahan yang terjadi sekarang untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, supaya ini masyarakat tahu bahwa jangan sampai pandangan seperti itu tetap dijaga di dalam diri mereka, padahal polisi sekarang ini sudah mengalami perubahan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana perubahan itu dan realitas yang Bapak lihat sekarang ini seperti apa? Ya itu tadi yang saya sampaikan di awal Pak, dengan 400.000 lebih personil itu tentunya ada anggota-anggota yang mungkin saja punya perilaku yang tidak sesuai dengan petunjuk, aturan atau ketentuan yang berlaku. Tapi juga masyarakat tidak perlu khawatir dengan itu. Banyak mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan oleh masyarakat terkait dengan ini juga menarik terkait dengan perilaku ataupun tindakan kepolisian yang dianggap tidak sesuai ketentuan. Tapi tentunya pelaporan itu tidak hanya sebatas pelaporan, lengkapi dengan data-data pendukung supaya tidak jadi fitnah kan Pak? Betul. Nah, itu dimulai dari Polres sampai dengan Mabes Polri itu mereka punya ini Pak, kesatuan ataupun unit yang menangani pelaporan. Nah itu bidangnya Propam, betul. Profesi dan Pengamanan. Profesi dan pengamanan. Ya. Tujuannya ini Propam ini Pak? Ya, jadi di situ ada tiga unit yang melakukan pelaksanaan pengawasan kepada anggota Polri. Nah, itu ada Propos, ada Paminal. Kalau Paminal ini apa? Pengamanan internal Pak. Oh, Paminal. Nah, yang satu lagi bidang profesi. Itu yang melakukan sidang-sidang kode etik Pak. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Nah, saya yakin masyarakat di Indonesia ini, termasuk di dalamnya di Kalimantan Barat ini punya alat komunikasi, hotline yang sudah menjadi call center Polri sudah ditayangkan di mana-mana. Setiap kantor kepolisian, unit-unit mobil-mobil unit kepolisian ada. Kalau ada masalah dengan polisi ataupun mungkin ada laporan yang ingin disampaikan kepada polisi, hubungi call center ini, baik nomor Polres maupun call center yang secara sentral itu 110 Pak, itu 110. Nah, itu sudah mulai aktif lagi. Kalau dulu 110 itu sempat tidak aktif karena ya itu Pak, bukan buat laporan sama masyarakat, buat main-main mengganggu petugas. Karena kan teman-teman saya ini kan masih muda kan gitu kan Pak, jadi telepon, akhirnya
anggota kesel, teleponnya digantung saja, jadi orang laporan tidak bisa masuk. Nah itu dulu kayaknya waktu awal-awal munculnya telepon itu Pak ya? Mungkin Pak. Ya. Jadi di 3 fungsi inilah yang menangani keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan Polri. Nah sehingga kembali lagi masyarakat tidak perlu khawatir, gunakan sarana komunikasi yang dimiliki, telepon, ya kan gitu kan, HP, hubungi nomor itu, foto. Nah ini kan di mana-mana sekarang bisa lihat foto. Kemarin waktu terakhir kita lihat ada kasus yang di jalan tol, ada penganiayaan. Nah tidak lama begitu viral, langsung dilakukan penindakan oleh kepolisian. Nah itu menyambung pertanyaan Bapak tadi, bagaimana sih apa wujud implementasi pelayanan Polri seperti itu antara lain Pak. Nah ini menarik ya, ternyata ini juga mencerahkan kita. Ini ternyata ya pemahaman tentang tadi adanya apa namanya kesewenang-wenangan lah bahasanya, mungkin kalau kita membahasakan sederhana, itu yang dilakukan oleh pihak kepolisian, oknum, ya oknum-oknum tertentu. Itu sekarang sudah ada upaya yang dibuka. Saya kira ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat, unit pelayanan yang diberikan oleh kepolisian untuk bagaimana melaporkan hal yang demikian itu ketika misalnya ada perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kode etik ataupun apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa Polri sekarang ini sangat terbuka terhadap anggotanya, terhadap permasalahannya, dan siap dikritik ya. Dan ini adalah layanan online yang dibuka bahkan 24 jam Pak ya. 24 jam gitu. Ini luar biasa. Jadi jangan takut-takut, jangan segan ya. Yang penting dengan catatan tidak memfitnah, harus ada buktinya, data pendukung seperti itu. Dan ini juga saya kira sudah banyak apa namanya bukti nyata ya, karena banyak oknum-oknum dari kalangan kita ini udah dikenai sanksi dan seterusnya, diberi tindakan seterusnya. Nah ini juga pemahaman yang mungkin perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat kita ya. Jadi sekarang semua sudah terbuka dan lembaga kepolisian ini juga memberikan fasilitas untuk itu Pak. Nah kemudian selanjutnya Pak, ini berkenaan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Saya beberapa kali bertemu dengan penyidik itu Pak, itu memang mereka juga ternyata pusing Pak dengan kasus perkara yang ada. Bahkan kalau katanya kita lihat pasal-pasal yang ada di dalam KUHP, itu tidak sesederhana ketika berhadapan langsung dengan permasalahan yang ada. Ya, contoh misalnya berkenaan dengan penggelapan, kelihatannya sangat sederhana. Ya, ada orang yang menggunakan selain daripada apa yang menjadi ada dalam dirinya, bukan karena kejahatan, dan itu digunakan kepada hal yang lain. Nah, itu kan bisa dipidana dengan penggelapan. Tapi ternyata di dalam realitas kenyataannya itu sangat sulit, ternyata ada problem-problem tertentu. Nah, bagaimana nih aparat penegak hukum kita ini dalam menyelesaikan persoalan yang sulit? Nah, biasanya pengalamannya seperti apa ini Pak? Apalagi banyak bawahan mungkin pernah mengeluh, wah ini gini dan seterusnya. Gimana nih Pak? Iya memang Pak, saya 35 tahun menjadi praktisi ya Pak. Praktisi walaupun tidak secara langsung membidangi. Pertanyaan ini sebenarnya saya tunggu-tunggu Pak dari tadi tuh Mbak. Karena jawaban saya sebetulnya saya bikin sederhana walaupun tidak sederhana Pak. Dalam artian begini, bagaimana kita melihat undang-undang itu ataupun hukum itu kan tidak bisa secara textbook normatif menurut Bapak. Nah, sama Bapak sekarang posisinya sebagai dosen. Saya juga mungkin juga teman-teman mahasiswa ini mengharap dosen-dosen ini tidak hanya meminta mahasiswanya tuh mengerti, ya kan Pak? Ya, tapi mahasiswanya tuh harus paham, paham. Kalau level mengerti itu level guru. Betul. Ada rumus ini ngerti. Tapi kalau mahasiswa itu paham, levelnya sudah lebih tinggi. Bahkan kalau perlu mengimplementasikan. Ya, setelah paham baru bisa mengimplementasikan. Misalnya dosen untuk SMA ataupun guru levelnya 2 tambah 2 4, kan begitu Pak. Tapi kalau dosen sudah tidak begitu menurut saya. Iya, betul. 4 itu diperoleh dari mana? Nah, kan begitu Pak. Dan menurut saya
4 itu 2 tambah 2. Bisa 1-3 ya. Bisa 1-3, bisa 5-1. 5 Jadi kurang. nah, jadi itu kembali lagi, jadi bahwa kita melihat bagaimana sih, kan menurut Bapak kan hukum itu adalah fiksi. Fiksi siapa yang melihat kan begitu Pak? Yang menafsirkannya siapa itu dari permasalahan yang ada. Dilematis sangat Pak yang dihadapi oleh teman-teman penyidik. Ya. Jadi misalnya pasal sudah jelas. Iya. Sudah P21 istilah kita, ini istilah hukum ya Pak ya. P21. Sudah diterima. Berarti kan sepakat Pak. Ya. Polisi dan jaksa sepakat. Unsur-unsur terpenuhi sudah. Nah, maju ke pengadilan belum tentu mulus Pak. Belum tentu menang Pak ya. Nah, jadi begitu proses di pengadilan, ada dosen saya juga mengatakan bahwa hakim itu adalah orang paling pintar di dunia. Nah kan begitu Pak. Jadi beliau bisa mengatakan ini pekerjaan polisi ini salah, pekerjaan polisi ini benar, pekerjaan penyidik ini salah, penyidik ini benar. Kan mulai dari penyidik kan Pak, baru diterima oleh jaksa. Nah itu. Nah padahal di situ ada satu pemahaman saya mungkin salah Pak, karena ini saya berhadapan dengan dosen hukum dan ini forumnya forum hukum. Ada satu hal yang mungkin perlu juga dipertimbangkan. Ya ini kan bicara sekarang Pak ya, bicara reformasi Pak. Mungkin dulu mungkin lah, tapi sekarang kan kita perlu juga menyesuaikan. Terkait adanya keputusan hakim itu dibuat selain dari proses persidangan, satu poin kan Pak, keyakinan hakim. Nah ini keyakinan hakim ini dilihat dari sudut pandang seperti apa kan begitu Pak. Menurut saya ini kan Pak, ya. Nah sehingga orang yang berperkara itu kan mungkin juga penyidik itu sudah juga sarjana hukum mungkin Pak, magister hukum juga banyak, bahkan ada yang dokter juga banyak, jaksa juga demikian, penuntut umum kan begitu Pak. Nah tapi di pihak lain, di pihak tersangka juga pasti penasihat hukumnya juga orang-orang yang punya kualitas yang memang mumpuni juga. Nah bertemulah di situ. Nah apabila di situ hakim tidak kalau kita bicara bijak tentunya tidak boleh Pak ya. Karena ini bicara hukum, harusnya hukum itu ya itu hukum. Tapi kan kembali lagi fiksi ini tadi Pak, penafsirannya seperti apa kan gitu kan Pak. Nah, apalagi pemahaman ini kalau sarjana hukum ketemu itu ya mungkin satu persoalan bisa berbagai macam muncul pandangan. Sudut pandangnya ya tadi Pak, 4 itu dari mana? Apa ketemunya kan begitu Pak. Nah sebetulnya tidak bisa, 4 itu hanya 2x2. Nah itu sehingga ini teman-teman penyidik itu kadang-kadang seperti itu Pak problemnya. Kan mereka sudah mungkin berupaya mengungkap keberhasilan mereka apabila bisa menuntaskan perkara, kemudian vonis hakim. Divonis hakim tidak bebas Pak. Karena kalau dibebas berarti kan bermasalah bagi penyidik dan penuntutnya kan begitu Pak. Karena kan ini udah kelihatannya ini tidak benar, kok kenapa bisa naik kan? Nah itu karena Pak. kan buktinya hakim. Nah betul Pak, ini juga menjadi kalau kita berbicara norma ya, berkenaan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak narasumber kita ini, bahwa memang yang dicari dalam proses khususnya di peradilan pidana ya itu adalah bagaimana meyakinkan hakim. Dalam norma itu ya sederhananya seperti itu, meyakinkan hakim. Tapi kalau dalam doktrin hukum pidana itu sebenarnya ternyata banyak penjelasannya lagi. Ini juga pernah saya ungkapkan pada saat saya diundang jadi ahli di pengadilan. Jadi saya ditanya bagaimana bisa memunculkan keyakinan hakim. Dalam normanya kan dalam 183 itu kan ya minimal dengan 2 alat bukti dan seterusnya untuk menjatuhkan pidana. Tapi ternyata dalam doktrin hukum pidana itu ternyata untuk meyakinkan hakim itu ada 3 tahapan yang harus dilewati. Ya. Jadi pertama itu kita harus meyakinkan hakim apakah memang telah terjadi tindak pidana atau tidak. Ya, dari penyidik inilah kan, dari berbagai macam alat buktinya dan seterusnya. Kemudian yang kedua harus kita yakinkan kepada hakim itu adalah benar bahwa terdakwa ini adalah orang yang melakukannya. Tentu perlu ada alat bukti juga. Jadi bukan hanya
yakin sederhana itu, yakin bahwa ini. Jadi pertama itu yakin bahwa terjadi tindak pidana, kemudian yakin bahwa dialah pelakunya. Kalaupun dia yang pelakunya, ini perlu ada keyakinan lagi ternyata. Nah, hakim harus yakin bahwa betul orang ini yang melakukannya dan ada kesalahannya. Kan di dalam hukum pidana itu kan ada asas ya Pak ya. Tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Nah, ternyata luas ternyata, tapi normanya kita sederhana dalam melihatnya. Saya kira memang ini menjadi persoalan tersendiri ya di dalam proses menegakkan hukum kita. Tapi apapun itu ya kita percayakan ya bahwa hakim kita ini bijak dan memahami hukumnya. Jadi itulah ternyata para pemirsa bahwa penyidik itu ternyata tidak mudah di dalam melaksanakan tugasnya. Ada banyak tantangan. Belum lagi itu kalau kita berbicara berkenaan dengan potensi-potensi ancaman juga terhadap penegak hukum kita. Saya juga Pak pernah ada kawan kita penyidik ini curhat Pak. Ternyata sering juga mereka itu diteror. Ini aneh juga ya, penegak hukum yang diteror. Tapi ternyata ada. Ada Pak. Ada. Ya memang rata-rata katanya ini pemain besar. Nah, gimana nih kira-kira Pak? Apakah Bapak juga pernah menghadapi seperti ini dan gimana kira-kira ini ya, menghadapi hal-hal yang seperti ini? Silakan Pak. Secara langsung tidak pernah. Bahkan kita yang meneror. Meneror dalam artian bahwa harus bisa kita ya itu Pak menjawab untuk bisa meyakinkan hakim tadi itu Pak. Bahwa kita harus bisa membuktikan bahwa memang apa yang kita kerjakan ini benar. Nah, itu Pak. Pegangan kita benar begitu Pak. Karena kita tidak mungkin bisa memberikan keyakinan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak yakin terus dari awal itu sudah melakukan pelanggaran kan begitu Pak. Pak. Dan ada juga Pak ya kalau melakukan pelanggaran ini ada juga jalurnya Pak ya untuk melakukan upaya hukum Pak. Iya Pak, itu ada. Jadi, nah tadi saya katakan itu bahwa untuk bisa meyakinkan itu memang tidak mudah kan begitu Pak. Bapak sampaikan juga. Perlu juga langkah-langkah yang memang harus cermat bagi penyidik itu dengan pengalaman, dengan pemahamannya. Iya. Ya, tentunya kita tetap berpedoman, berpatokan pada peraturan yang ada. Misalnya polisi kan kasus yang ditangani itu kan pidana, tentunya KUHP dan mungkin juga undang-undang lain yang di luar KUHP, tindak pidana khusus lainnya, itu yang ditangani oleh teman-teman penyidik. Sehingga memang di satu sisi mungkin ada kasus yang tadi itu mudah, ringan, cepat. Tapi juga ada yang sulit, kadang-kadang bertahun-tahun ini tidak selesai kan, gitu kan. Itu banyak faktor Pak, bukan hanya karena memang penyidiknya yang memang kurang ini, tapi memang banyak faktor Pak. Kadang-kadang P19 itu kan harusnya tidak boleh lebih dari 2 kali kan gitu, sekali saja itu. Tapi kadang-kadang ini berbalik lagi, lagi. Nah kadang-kadang teman-teman tuh kan diberi peluang untuk membuat pernyataan semacam upaya maksimal itu Pak. Nah serahkan berkas itu, nanti penuntut umum lah, kejaksaan lah yang melengkapi kalau misalnya ada kekurangan, ada petunjuknya seperti itu. Kadang-kadang penyidik ini, pokoknya saya akan berupaya melengkapi petunjuk ini, padahal ini sudah maksimal itu kan kadang-kadang sulit. Nah sehingga memang jadi tidak sederhana Pak ya memang kalau kita melihat proses penyelidikan dan penyidikan itu untuk mencocokkan pasal yang satu dengan pasal yang lain. Memang kadang-kadang adu argumentasi antar penyidik itu juga memang sering terjadi Pak ya, bahkan dengan penuntut umum juga dalam proses pra penuntutan. Karena itu, kita Pak, kan sebelum dengan penuntut umum kan kita gelar dulu Pak, gelar intern Pak untuk bisa mendudukkan kan gitu kan, dari penyelidikan ke penyidikan kan kita harus gelar dulu ini bisa maju nggak, kalau tidak. Nah sekarang kan kita juga kalau masyarakat sudah lapor, kadang-kadang kan gitu Pak, masyarakat lapor ke Polres, disampaikan Pak Bu ini pidananya tidak ada, kami tidak punya kewenangan, tidak punya kompetensi untuk menangani. Jadi tidak bisa kita teruskan, karena kalau diteruskan kita melanggar hukum. Tidak puas Polres, lapornya ke Polda, dianggap Polres tidak menangani. Nah, itu. Nah, jadi
dinamikanya ada. Bahkan ini ada juga yang lucu, Pak. Jadi ada masyarakat ini yang melapor. Ternyata kalau kita analisa kasusnya itu adalah perdata. Tapi karena dia udah punya kerugian, mau tak mau lah, supaya memudahkan, ini kan salah satu cara yang digunakan itu untuk misalnya memudahkan dirinya lah untuk menyelesaikan proses dengan cara melapor polisi, misalnya dengan penipuan apa dan sebagainya. Ternyata polisi menganggap bahwa itu bukan ranah pidana, bukan kewenangannya, sehingga dibolehkan. Apa yang terjadi? Dilaporkan. Ya itu Pak tadi yang saya sampaikan. Sehingga dipanggil dan seterusnya. Jadi memang tantangannya itu Pak. Kadang-kadang ada yang gini Pak, masih menempatkan polisi pada posisi yang memang apa yang dia inginkan. Betul. Nah, jadi gini, misalnya saya punya masalah dengan si A terkait dengan dana lah gitu Pak ya. Iya, biasanya saya kayak belum tentu pidana atau perdata, pokoknya dana. Bilang Pak, yang penting tahan aja dulu Pak, biar dia bayar. Gitu. Nah, ini itu cara simpelnya Pak. Iya Pak. Padahal itu begitu polisi menangkap, menahan itu sudah upaya paksa, ada aturannya, dasarnya apa gitu. Udah tidak bisa lagi polisi jadi apa? Bodyguard itu Pak. Iya. Tapi ada juga yang menginginkan seperti itu Pak ya, masyarakat kita yang ada Pak. Ada. Dan disinilah yang harus kita melihat bahwa polisi itu ya tantangannya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada masyarakat yang ingin, mohon maaf tanda kutip, menggunakan polisi ini untuk kepentingannya, padahal dalam ketentuan hukum itu tidak boleh. Tidak boleh Pak. Bahkan melalui dengan banyak cara Pak ya. Oke baik, itu tantangan pihak kepolisian Pak. Nah sekarang ini Pak, coba mungkin kita akan melihat di Kalimantan Barat. Saya kira Bapak ini adalah orang yang memahami Kalimantan Barat, ya sebagai putra Kalimantan Barat, bagaimana dinamika permasalahan yang terjadi di Kalimantan Barat ini dan bagaimana polisi ya, sekarang ini dalam menghadapi hal tersebut. Silakan. Iya, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia, karena punya karakteristik tersendiri kan Pak, dengan situasi yang ada di lingkungannya. Nah kadang-kadang kita itu juga perlu menyikapi ataupun melihat dengan jernih. Nah, ini tentunya baik kepolisian, pemerhati ataupun ahli pakar apapun itu namanya, mungkin perlu juga bisa membedakan. Gini Pak, misalnya karakteristik wilayah itu kan pasti berbeda-beda. Ada 4 hal yang saya memang agak rancu dalam memahaminya Pak. Antara kebiasaan, kemudian tradisi, ya kan Pak, budaya dan adat Pak. 4. Nah ini kan Pak, ini kan sering bertemu pada titik yang bersamaan. Nah gitu kan Pak. Dan susah membedakannya. Nah itu Pak, makanya yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang orang menganggap misalnya di Kalimantan Barat, kebetulan saya tinggalnya di seberang Pak, di kampung luar. Sebelum ada jalan itu Pak, sebelum ada jalan tol dulu itu, kita kan menyeberang itu naik sampan. Sampan di Dayung, sampan di sini Pak namanya, di Dayung. Lama-lama pakai mesin, nah jadi speed gitu kan Pak. Kemudian pemerintah punya dana, dibangunlah jembatan. Nah dengan dibangunnya jembatan tentunya sarana pendukung kan juga diperlukan. Punyalah sepeda motor, punyalah mobil. Nah yang tadinya bermain di air tidak ada lampu merah, begitu ke atas ketemu lampu merah kan dianggap sama Pak. Nah, apakah ini budaya? Apakah ini adat? Apakah ini tradisi? Ataukah kebiasaan? Ini kan perlu disikapi dengan, kembali lagi Pak, dengan arif dan bijaksana. Tapi kalau undang-undang kan tidak bisa seperti itu Pak, seharusnya. Ya Pak ya. Idealnya ya apa yang diungkapkan oleh undang-undang itu yang dilaksanakan. Itu idealnya. Nah, cuman kan ada dasolan dasainnya itu kan Pak, yang seharusnya dan faktanya kan juga perlu menyikapi. Jadi intinya menurut saya, dimanapun berada, di masyarakat manapun,
pihak-pihak yang kompeten, yang punya kepentingan untuk itu harus tidak boleh lelah, Pak. Tidak boleh letih untuk terus mengedukasi, mensosialisasi apapun itu yang menjadi tanggung jawabnya. Fenomena di sini, Pak, saya lihat sekarang ini, mohon maaf ini saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan Barat, ada keengganan untuk masyarakat membayar pajak kendaraan, Pak. Kita lihat itu, wah itu. Padahal itu penting dan untuk kita juga, untuk kita dan untuk orang lain, Pak. Nah itu untuk kita, misalnya kalau terjadi sesuatu, mungkin kendaraannya hilang, tiba-tiba datanya sudah tidak ada, kan rugi kita, Pak. Betul. Atau mungkin mengalami kecelakaan, kan di situ ada dana sumbangan wajib kecelakaan itu tuh, Pak. Nah itu kan ada di situ. Nah kalau misalnya tidak pernah bayar pajak, berarti kan tidak pernah melaksanakan. Apakah nanti dapat santunan atau tidak, itu kan kita prosesnya mungkin lama, kan begitu, Pak. Nah bagi pemerintah, bagi daerah, ini kan untuk pembangunan bagi masyarakat juga. Nah ini mungkin yang perlu kita dorong, Pak, ya. Menurut saya perlu juga diberikan penekanan kepada kita semua. Di samping itu untuk kepentingan sendiri, juga kepentingan orang lain. Jadi apalagi di daerah-daerah yang minus sumber daya, kan, Pak. Tentunya harapannya dari pajak. Betul. Nah itu kalau pajaknya juga tidak ini, akhirnya kan negara mengisi terus, mengisi terus, akhirnya kan ya banyak untuk memberikan saja, tidak ada pemasukan, kan gitu, Pak. Gitu. Jadi ini mungkin juga sebagai bahan perhatian kita ya, untuk mendukung program pemerintah dan juga untuk menguatkan pelayanan kepada masyarakat. Betul, kita. Pak, Jadi pajak itu juga akan kembalinya kepada kita sendiri. Kepada masyarakat juga. Ya. Nah, ini menarik juga ini, Pak. Mungkin berkenaan dengan pengalaman Bapak ini pernah menjadi Wakapolda Papua. Ya. Ini Papua ini kalau ngomongnya ini katanya ngeri-ngeri sedang. Jadi di sana itu selalu bola panasnya itu tidak pernah mati. Ya, jadi tinggal nunggu-nunggu saja waktu momen meledak. Ada waktunya reda meskipun tidak terlalu lama. Nah, berkenaan dengan organisasi Papua Merdeka atau OPM ini, Pak, ya. Ini rasa-rasanya tidak pernah berhenti untuk dibicarakan di level nasional kita, ya. Bahkan mungkin kalau di sana sudah menjadi bahasa sehari-hari, dan mungkin ada di antara masyarakat kita ini yang selalu mungkin khawatir dengan adanya. Bagaimana sih sebenarnya, mungkin kalau bisa Bapak gambarkan ini kondisi berkenaan dengan Papua dan dikaitkan dengan OPM ini, kira-kira seperti apa? Iya, memang fenomena ini fenomena yang mungkin cukup sulit untuk bisa dipecahkan dalam waktu yang relatif singkat, kan, gitu, Pak. Jadi perlu pembahasan yang mendalam. Yang pertama itu mungkin yang perlu penekanan, kan sekarang begini, Pak, seolah-olah ini ada sebagian anggapan bahwa masyarakat kita atau saudara-saudara kita yang mengklaim mengatasnamakan OPM ini. Nah itu seolah-olah menjadi satu level dengan negara. Jadi mereka ada keinginan mau dibenturkan, dalam artian dibenturkan begini, Pak. Cobalah kita lakukan dialog. Nah kan gitu, kan, Pak, untuk mempertemukan gini. Nah padahal menurut pemahaman saya, itu kan orang-orang yang terkait dengan itu kan itu warga negara Indonesia, Pak. Berarti kan harus tunduk kepada aturan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Karena kita sejak 63 itu kan Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Dengan berbagai perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, termasuk ayah saya juga ikut berjuang ke sana. Saya lahir pada saat ayah saya berjuang di sana, Pak, tahun 63. Jadi saya waktu melahirkan, ibu saya melahirkan saya itu, ayah saya tidak ada, karena sedang ikut Trikora waktu itu, Pak. Berarti ini ada hikmahnya juga, Bapak, penempatan di Wakapolda. Iya, Pak. Jadi saya reuni, Pak, jadinya. Jadi melihat lah. Iya. Makanya nama saya Agus Trianto.
Nah, jadi Agustus Ya. Rian itu waktu bapak saya ikut pembebasan Irian Barat. Taunya itu karena kebetulan Jawa. Nah, dipadukan lah begitu. Nah, sehingga kalau tadi dikatakan bagaimana sih fenomena, memang itu Pak. Ada juga yang memanfaatkan tentunya. Dalam artian memanfaatkan ini memang ya itu kadang-kadang sulit untuk kita prediksi kapan ini akan muncul. Tapi memang itu kembali lagi ya Pak. Apakah menjadi semacam faham doktrin ataukah memang mereka itu saudara-saudara kita itu memang sudah mengklaim menjadi bagian dari negara lain, itu juga kan sulit untuk dipastikan Pak. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu biasa saja kelihatannya. Biasa Pak. Ya, itu maksudnya Pak, apakah itu memang hanya orang pinggiran tertentu ataukah mungkin merupakan bagian orang yang ada di tengah kota itu, tapi selain daripada dia hidup bermasyarakat di situ, dia juga punya afiliasi yang lain, ataukah memang hanya orang-orang tertentu yang tidak tergabung dalam masyarakat secara umum ya seperti itu? Atau sulit dibedakan? Ya, ini pertanyaan banyak. Jawabannya satu Pak. jadi memang betul Pak itu tadi. Kita tidak bisa membedakan secara gamblang Pak ya. Perspektif kita bahwa urutan tindakan itu misalnya akan terjadi penyerangan ataupun penembakan, misalnya ada situasi seperti ini, tidak ada kan. Itu bisa eksplosif tiba-tiba dan di sekitar kita itu terjadi, itu bisa Pak. Kadang-kadang ya tenang-tenang, ya tenang. Dan cuman hebatnya di saudara-saudara kita di sana Pak, kalau mereka misalnya ada terjadi konflik antar suku, suku A, suku B, hanya dua suku itu, suku C aman gitu Pak. Gitu Pak. Jadi Bapak tidak bisa meluas ya. Iya Pak. Kemudian perangnya unik Pak. Tidak ada malam hari kalau perang. Tidak ada hari Minggu. Gitu. Satu gereja. Kemudian waktu makan siang istirahat, tidak boleh. Tidak ada gerilya Pak. Nah, jadi mereka punya aturan tersendiri. Iya Pak, yang tidak tertulis. Nah, kemudian terkait tadi dengan saudara-saudara kita yang mungkin mengklaim dirinya sudah bukan merupakan bagian daripada Indonesia. Nah, ini memang ada orang-orang tertentu yang memang melihatnya atau memanfaatkan. Nah, ada 1-2 orang yang posisinya bukan di Indonesia, di luar negeri, memanfaatkan suasana itu. Nah, sekarang dengan media sosial kan gampang Pak, diekspos apa saja gitu. Mungkin masalah kecil dibesar-besarkan seterusnya. Kita tuh kemarin itu kita banyak dituntut terkait pelanggaran HAM berat. Betul. Yang terjadi. Itu yang selalu diisukan. Iya Pak. Dari waktu ke waktu. Dan kebetulan saya juga pernah diberikan perintah oleh Pak Kapolda waktu itu untuk mewakili beliau menyampaikan tentang apa sih dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat di Papua itu kepada para calon-calon diplomat muda kita yang akan bertugas di luar negeri. Saya sampaikan. Mereka kasih datanya ini, kita tampilkan data. Ini sudah selesai. Ini selesai, ini selesai. Jadi boleh dikatakan ada 10-11 yang diisukan itu hanya 2 mungkin ya memang yang belum selesai Pak ya. Yang belum selesai bukan tidak selesai gitu Pak, tapi memang ada apa tidak masalahnya. Itu Pak. Ini yang tidak dipahami. Iya Pak, itu yang kadang-kala kita melihatnya seperti dianggap tidak menuntaskan permasalahan. Tapi memang untuk situasi itu tidak bisa diprediksi. Bahkan kita juga pernah, teman-teman saya anggota polisi juga menjadi korban, itu banyak Pak, sering. Dan ini beberapa hari yang lalu nih juga ada di daerah pegunungan, ada 2 senjata yang diambil oleh mereka dan 1 anggota
meninggal dunia. Iya. Kan bahkan kemarin tentara kita banyak lihat ya Pak ya, menjadi korban. Saya kira ini menjadi perhatian apa ya, pemerintah yang harus diselesaikan Pak ya, berkenaan dengan ini, dan harapan kita ini bisa diselesaikan secepat mungkin meskipun bahasanya ini susah ya, dan tapi tuntas Pak ya, dan tuntas. Seperti itu. Nah ini yang terakhir ini Pak, ini cukup lama ini kita ngobrolin. Nggak apa-apa Pak, terima kasih Pak. Yang terakhir ini Pak, karena kita ini adalah channel yang berupaya untuk memberikan inspirasi, edukasi, dan pencerahan, mungkin dari berbagai macam perjalanan hidup Bapak ini, ada hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai contoh ya oleh generasi muda kita, bagaimana perjuangan Bapak sehingga bisa sampai saat ini. Dan satu lagi saya lupa, beliau ini meskipun ya bahasanya mungkin tadi saya sampaikan itu umur relatif ya, tapi semangat beliau dalam mengembangkan diri, bahkan sampai mungkin mengeksplor kemampuan beliau itu tidak hanya berhenti sampai muda saja. Kita ini kadang-kadang muda saja udah loyo, apalagi ini ya. Beliau sampai sekarang itu masih sangat luar biasa. Beliau menempuh pendidikan, sampai saat ini beliau masih menempuh pendidikan. Itu yang sangat hebat yang saya lihat dari beliau. Gimana ini bisa muncul dalam diri Bapak ini? Mungkin bisa dibagikan kepada generasi kita. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sebelum sampai ke situ ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, karena ini kan forumnya forum hukum ya Pak. Pemahaman kita terkait dengan pertama ini masalah pelaksanaan penegakan hukum oleh negara. Nah gini Pak, kita mengenal ada formil dan material, pidana formil, pidana material. Pidana formilnya itu beracaranya, materialnya isinya kan gitu Pak, undang-undangnya kan gitu kan Pak. Yang kedua, kan tadi biaya penyidikan itu kan sudah mahal Pak. Nah itu sekarang dengan Perpol, Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2001, Polri sudah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanganan kasus, penyelesaian kasus melalui upaya restoratif justice. Nah itu Pak, kebetulan judul tesis saya itu Pak. Nah jadi diharapkan nantinya dengan penyelesaian melalui restoratif ini, biaya itu tidak begitu besar lagi yang digunakan. Hanya memang perlu diberi lebih rinci lagi tindak pidana apa saja yang boleh dan tidak boleh. Memang di situ sudah ada korupsi, teroris, narkoba itu memang itu tidak diselesaikan melalui itu. Cuman kan kasus-kasus lain tentunya mungkin secara garis besar bisa lebih diberikan jabaran lagi. Ini juga menjadi problem Pak. Tadi kan ini aturannya ini sudah diedarkan di kepolisian. Nah sebenarnya harapannya kita ini, karena kan masih sifatnya peraturan polisi Pak. Peraturan kepolisian. Nah itu saya kira itu semangatnya itu harus didorong lebih tinggi lagi. Kalau perlu dalam undang-undang. Nah supaya itu mengikat semua. Nah itu harapannya kita. Dan ini sudah luar biasa. Rekomendasi saya juga itu. Jadi kan masing-masing dari kementerian ini, lembaga khususnya yang terkait dengan penyidikan, kejaksaan sudah mengeluarkan itu perjal itu Pak, peraturan perjak itu Pak ya, sudah mengeluarkan terkait dengan restoratif. Itu nanti ini antar lembaga dan departemen ini bisa disatukan, diangkatlah menjadi undang-undang. Itu arahnya, semangatnya kita inginkan. Tapi itu juga rawan Pak. Rawan juga. Iya Pak. Nah sehingga memang fungsi propam di kepolisian ini memang betul-betul harus lebih cermat lagi. Nah itu. Nah yang terakhir, pertanyaan Bapak tadi bagaimana terkait dengan saya pribadi. Ya sebetulnya saya sih tidak muluk-muluk Pak. Setelah saya pensiun, memang saya ingin kuliah sejak saya AKBP dulu Pak, cuman belum nemu waktunya Pak. Belum nemu ya Pak, karena khawatir kita begitu kita kuliah
pindah tugas, otomatis tidak selesai kan gitu kan Pak. Nah setelah saya pensiun, langsung saya mendaftar di Untan Fakultas Hukum. Pada 2 strata yang langsung ini Pak. Karena ya memang pandemi ini membawa hikmah bagi saya Pak. Jadi saya 2 tahun 4 semester itu S2 itu relatif online terus kan Pak kita Pak. Online hanya 2-3 kali kita offline, tapi itu pun sifatnya hybrid ya Pak ya, ada sebagian. Nah saya hanya ingin mengisi masa-masa setelah pensiun ini supaya saya tidak cepat pikun Pak. Ya, itu Pak. Karena kalau saya tidak melakukan aktivitas setelah pensiun itu hanya 3 nantinya yang akan saya alami Pak. Pak. Stres, kemudian dampak dari stres stroke. Nah, kalau udah stroke udah step Pak, atau stop kan begitu Pak. Nah ini jadi saya kenapa juga mengambil pada 2 level? Saya lihat 2 level ini kan berbeda Pak, berbeda apa ya Pak, komunitasnya. Kalau yang level S1 itu selevel anak saya. Jadi bagaimana anak-anak muda ini berpikir, kemudian bertingkah laku dengan zamannya mereka, dengan komunitasnya. Nah, saya juga kadang-kadang ikut juga menyesuaikan bagaimana kaum milenial ini bertingkah kan gitu kan Pak, saya sesuaikan. Nah sementara untuk yang level S2, yang magister ini kan sudah relatif senior juga. Nah ini juga saya juga berupaya untuk bisa menyesuaikan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bisa mengikuti kedua level tersebut. Ya meskipun ya terus terang tertatih-tatih juga Pak gitu. Hanya memang kesempatan ini sebetulnya saya kepada teman-teman mahasiswa, kesempatan kita online ini sebetulnya lebih besar. Nah begitu ya. Kenapa lebih besar? Apabila kita menerima tugas ataupun persoalan dalam mata kuliah itu, kita punya peluang besar untuk mencari referensi kan? Waktunya panjang. Nah gunakan kesempatan itu untuk betul-betul ya itu tadi Pak. Kalau mahasiswa ini kan harusnya levelnya paham, bukan hanya mengerti. Jadi paham. Ya. Nah kemarin saya yang tugas S1 semester ini Pak, ada salah satu dosen memberi saya tugas untuk kita mereview tulisan beliau, jurnal beliau. Coba review sekian gitu. Nah, saya tidak hanya tulisan beliau saya review, gitu Pak. Lanjut, tidak hanya jurnal, saya cari referensi lain yang terkait dengan masalah yang sama. Ada 3 yang dia jadikan pembanding untuk komparasi kan Pak. Karena kalau hanya saya menilai tulisan beliau, karena beliau meminta apa sih kelemahannya, apa kekurangannya, apa negatifnya. Nah kalau kita tidak punya pembanding, kita mana bisa tahu kan Pak. Nah, saya ambil tulisan pihak lain dan bahkan saya ambil juga dari jurnal dari PBB. Kan kita tinggal ngambil Pak. Download download tinggal terkait ini seperti apa. Tapi ya itu karena kita kan harus ada unggah-ungguhnya Pak ya. Saya begitu selesaikan tugas, saya lapor kepada beliau, Pak mohon maaf saya ambil dari tulisan orang lain juga, karena saya tidak bisa membandingkan, melakukan penilaian kalau saya tidak punya tulisan orang lain. Mudah-mudahan tulisan saya tidak salah, saya katakan demikian. Nah jadi kepada teman-teman mahasiswa, ayo kita mencari pemahaman sekarang, bukan hanya mengerti. Karena kalau hanya mengerti, kita hanya akan dapat ijazah, tidak dapat ilmu. Nah sekarang pengetahuan saya sudah dapat Pak, dari kepolisian sebagai praktisi hukum. Tapi ilmu hukumnya saya masih kurang. Nah itu, kita kan kadang-kadang kan cuman unsur-unsur tertentu saja. Itu kan, nah kembali lagi tadi, bagaimana supaya kasus ini bisa maju, bisa diterima oleh hakim dan vonis. Nah sementara
aturan teori-teori ini yang melengkapi ini kan harus ada ilmunya, Pak. Betul. Nah itu jadi saya dalam sekarang ini saya katakan saya ingin mendapatkan ilmu dan mendapatkan ijazah. Saya gitu, Pak. Untuk pengakuan ataupun legitimasi saya sebagai nantinya mungkin ya, Pak ya. Jadi praktisi hukum yang lain kan gitu, Pak, di luar kepolisian. Dan bahkan mungkin saya juga bisa selain praktisi saya juga akademisi kan gitu kan, Pak. Maunya. Cuman ya kembali lagi ya, saya mengajak teman-teman saya yang masih ya relatif junior gitu kan, masih muda, ayo jangan kalah, Pak ya, jangan sungkan, jangan segan, jangan males untuk kita menuntut ilmu. Ya, karena sekecil apapun peran kita di lembaga pendidikan itu, SD, SMP, apalagi sekarang kita di perguruan tinggi, itu akan berpengaruh kepada keberlanjutan kredibilitas daripada alma mater kita. Prinsip saya bahwa di mana saya ada, saya akan berbuat untuk peningkatan ataupun supaya di mana saya berada itu saya memiliki arti dan memberikan manfaat bagi orang lain. Itu harapan kita mungkin seperti itu, Pak. Luar biasa sekali dari Bapak Agus ini. Inilah yang saya lihat kelebihan beliau ini. Artinya apa? Memang beliau ini selalu ingin mengembangkan, ya. Dan tentunya beliau tidak membuat kembang sendiri. Saya juga mendengar beliau ini banyak menggerakkan mahasiswa untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, bahkan bisa mengedukasi orang. Seperti itu yang sosok yang susah mungkin kita lihat ya. Jadi saya pun rasanya malu ya dengan beliau ini, dengan kondisi beliau seperti saat ini, tapi semangatnya melebihi kita ini yang relatif masih muda kayak seperti itu. Ya mudah-mudahan begitupun dengan pemirsa, jangan kalah dengan beliau. Beliau ini udah purnawirawan, apalagi yang kurang, apalagi purnawirawan polisi ya. Saya kira kalau kita berbicara materi itu tidak ada lagi lah. Tapi ternyata beliau ini masih mengembangkan diri dan seterusnya. Jadi ya ini adalah bukti kepada kita semua generasi muda, jangan malu untuk mengembangkan diri. Karena ya yang namanya pengembangan diri itu tidak mengenal usia dan seterusnya. Apalagi kalau kita ini masih muda, tidak punya semangat, apa yang Anda ingin raih di masa yang akan datang. Mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Agus atas kedatangan beliau. Ada banyak hal yang mungkin kita bisa ambil manfaat dari perbincangan kita pada hari ini. Saya kira saya tidak akan menyimpulkan karena begitu banyak, dan saya kira tadi sangat jelas pemaparan dari beliau. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat kita, baik itu berkenaan dengan kepolisian, dengan pengalaman beliau, maupun berkenaan dengan bagaimana semangat hidup dalam memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Agus Rianto. Sehat selalu, Pak. Amin, amin. Supaya senantiasa bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Amin, amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial.